Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan ikuti pengajian masail bersama Al-Ustadz Abdul Hakim LC MHI Al-Hafidh yang diadakan di Masjid Baitul Salam Rumah Sakit Kanker Darmais, membahas mengenai bab sholat Jumat. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyiduhu wa khalilun. Salawatullah salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Agama ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu ilmu dan amal. Maka amal adalah tujuan ketika kita mempelajari ilmu dan amal itu tidak bisa diperbaiki kecuali dengan memperbaiki ilmu. Maka dikatakan al-ilmu babu kulli khair wal jahlu babu kulli syarr. Ilmu adalah pintu seluruh kebaikan dan kejahilan adalah pintu kejahilan atau kebodohan adalah pintu seluruh keburukan. Siapa yang menginginkan bahagia dunia, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang dunia. Siapa yang ingin mendapatkan bahagia di akhirat, hendaklah dia pelajari ilmu tentang akhirat. Dan siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia wajib mempelajari ilmu agama. Maka alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati segala penghalang kita menuju majelis ilmu, baik penghalang zahir maupun penghalang batin. Penghalang zahir seperti ujian, penghalang batin seperti merasa sudah tahu atau merasa tidak perlu tahu atau malu. Wa yanal ilma mustahil wal mustakbir. Kata Imam Mujahid, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Sombong karena merasa sudah tahu, malu karena merasa tidak layak duduk di majelis ilmu. Keduanya adalah hijab dari hidayah. Maka terus kita telah bergani yang otomatis kita akan beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadzal ilmu bil amal wa in qabila wa illa ta'al. Ilmu ini selalu memisikan untuk diamalkan. Kalau orang tersebut mau mengamalkan, wa illa ta'al. Kalau yang punya ilmu tidak mau mengamalkan, maka dia akan pergi. Kita masuk masjid, ilmu tentang adab masjid berbisik kepada kita. Baca doa kaki kanan. Nah, kalau kita amalkan, maka ilmu itu menetap bersama kita. Kalau kita abaikan, maka lama-lama
semua ilmu agama bersifat. Jemaah Allah, kita masih membahas tentang fikih ibadah dari kitab Matan Abu Sujat. Matan atau mantan? Matang. Matan. Matan artinya teks. Lawannya sanad. Sanad itu artinya jalur periwayatan. Kita masih dalam usul bahasan sholat Jumat. Ya. Beliau mengatakan wa faraiduha salah, dan yang fardu dalam khutbah Jumat itu ada 3. Khutbatani, 2 khutbah. Yaqumu bihima, yang khatib berdiri pada 2 khutbah itu. Yajlisu bainahuma, dia duduk di antara 2 khutbah tersebut. Terus satu lagi. Ini syaraitu fiha, syarat-syarat dalam mengerjakan kemarin sudah ya. Ataupun balad tempatnya di negeri, di situ kota atau desa. Kota dan desa patokannya ada apa? Pasar. Kita telah sebutkan kalau ada pasar maka boleh buat Jumatan. Kalau tidak ada pasar di kampung itu tidak boleh. Dia harus cari tempat Jumatan. Kemudian jumlahnya 40 dari ahli Jumat. Ahli Jumat Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mukim. Ya, 40 orang. Maka kalau sekolahan SMP, SMA kadang-kadang punya masjid yang kalau anak-anak sekolah ada Jumatan, kalau anak-anak libur kosong, harusnya tetap ada Jumatan ya, dan dihitung minimal ada 40 orang. Terus Quran yang murah, terus ini kan sudah kita sebut bahwa misal kampung atau kota itu maka lebih apa yang ada di dalamnya sub pasar rohimun, pasar yang berlangsung dekat, yang maksudnya yang dipakai, bukan pasar yang kosong. Wa amir, ada kepala daerah. Wa qadin, ada qadi ya, hakim. Wa ghairudzalik dan sebagainya. Terus bawah. Kita masuk bawahnya lagi. Nah, kalau ini adalah khutbatan, 2 khutbah yang khatib yaqumu berdiri pada bagian. Jadi tidak boleh khutbah Jumat sambil duduk. Ya. Dia berdiri. Disunahkan menurut sebagian ulama, menurut sebagian yang lain mubah seseorang memakai tongkat. Ada tongkat di sini, tapi tongkatnya ini kegedean. Tinggi. Karena Rasulullah SAW tongkatnya itu ketika khutbah dipegang. Ya. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan timbang, tongkatnya itu ditinggal, dia menangis. Ya. Kalau terdengar dari saya, kalau tidak dipegang oleh Rasul kembali, tentu dia akan menangis sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah berkhutbah di atas mimbar memegang tongkat. Ya. Jadi memakai tongkat ini sebagian ulama mengatakan mubah, sebagian mengatakan apa? Sunnah. Bahkan bagi musafir, sebagian ulama juga mengatakan sunnah, sebagian mubah.
Karena orang sabar itu kadang ketemu anjing liar, ya, kadang ketemu apa yang dia butuh obat. Yakub kemudian berdiri pada keduanya, wahai Yesus, dan dia duduk baik rumah di antara dua khutbah, karena Rasulullah khutbahnya 2 kali. Wa musalla rakaatain, kemudian sholat Jumat itu dilakukan 2 rakaat di jamaah secara berjamaah. Tidak ada sholat Jumat satu orang pun baik. Saya pernah bertemu orang N11 NII, iya, di daerah Tangerang. Jadi yang dialog sama saya kan banyak ya Pak, banyak juga yang sudah mati tidur sama Densus juga banyak, banyak yang sekarang di penjara juga banyak. Orang-orang begitu ada aja di masyarakat, khususnya di pinggir-pinggiran Jakarta ada aja. Kalau kita khotbah ceramah, biasanya mereka protes, habis kita turun protes. Nah, saya tanya kepada dia, jadi menurut Anda di masjid ini karena tidak masuk pada zaman itu kafir semua? Iya Ustaz, kafir. Ya mungkin saya juga dianggap kafir sama dia. Tadi ada Jumatan di sini. Iya, Jumatan. Niatnya apa? Makmum munfarid, makmum tapi munfarid, sholat sendiri. Wah, ini pikir baru lagi. Saya katakan memang boleh Jumatan munfarid, Jumatan sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini orang-orang begini kalau dalam pikir aneh-aneh, suka bikin-bikin sendiri karena dia mau bersulit-sulit agamanya sendiri. Saya dulu pernah dengar siang malam sore pagi, siang pagi sore malam berhari-hari dengan satu orang kawan. Dianya terus nembak polisi, ditaruh polisi ditembak, kalau dia mati, nah, dianya digerebek sama Densus, mati juga. Kita sudah kasih peringatan ya, bahwa jalan seperti itu salah, itu sesat, itu khawarij. Dia percaya ya gak apa-apa ya, tapi agama ini membawa kepada dunia hasanah dan akhirat hasanah. Kalau seperti itu, dunia saya wa fil akhirat saya, di dunia masuk penjara disiksa dan dibunuh, masuk di akhirat masuk neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Terus ya kita lihat dalil-dalilnya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, kunna kami dahulu nusalli salat ma'a Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, tsumma nansarif, kemudian kami pergi selesai dari salat Jumat itu, wa laysa lil-ihram dhillun nastadillu bihi, dan tiang-tiang atau tembok-tembok tidak punya bayangan untuk kami berteduh di situ. Berarti masih siang. Ya, makanya nanti ada istilah, apakah sholat Jumat itu boleh dimulai sebelum waktu zuhur? Karena diriwayatkan dan ini disahihkan oleh Syaikhani di dalam risalah Jumat beliau khusus menulis risalah Jumat sebagai perpanjangan dari rubrik soal dan jawab di koran Damaskus Suriah dahulu yang beliau menulis tanya jawab, kemudian diperpanjang dengan kitab risalah Jumat. Beliau bahkan riwayat bahwasanya Abu Bakar khutbah Jumat dan adzan dan khutbah sebelum waktu Jumat, waktu zuhur. Kemudian Umar pas waktu zuhur. Kemudian Utsman
setelah waktu zuhur. Ini semua tidak aneh kalau pelaksanaan sholat Jumatnya setelah waktu zuhur, karena khutbah itu boleh dilakukan sebelum waktu zuhur. Dan tidak ada pula kalau diturunkan, karena kita sudah bahas sabda Nabi SAW, abridu bisalah fa'inna syiddatal harri min fayhi jahannam, muttafaqun alaih. Ya, tunggulah siang itu dingin untuk melaksanakan sholat, karena panasnya siang hari dari hembusan api neraka jahanam. Itu berarti kalau diundur tidak ada masalah. Tapi ini menunjukkan zuhur Jumat itu masih tidak terlalu tidak dekat ke sore, ya, masih siang waktu zuhur. Wa inna huma najwa diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, nukilu wala nastaqata illa pada Jumat. Kata sahabat Sa'ad bin Sa'ad, kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali pada Jumat, setelah sholat Jumat. Ya, berarti kan waktunya waktu zuhur. Nah, kalau di sini tidur siang, tidur itu ada 3. Tidur pagi, tidur siang, tidur sore. Maksudnya di siang hari. Kalau malam jelas. Ya, wajalna laila libasa wa nahara ma'asya. Malam kami jadikan sebagai pakaian, kalian beristirahat. Siang sebagai tempat mencari penghidupan. Ya, itu jelas, malam tidur, siang beristirahat. Siang bekerja. Tapi tidur di siang hari juga ada. Pagi, kata Imam Syafi'i, namanya hailullah. Tidur pagi habis subuh, hailullah. Siang namanya qailullah, tidur siang. Tidur sore namanya ailullah. Kalau pagi namanya hailullah, karena li'annahu yahilu bainaka wa baina rizqillah, karena dia menghalangi antara engkau dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu pagi itu waktu diturunkannya rezeki, para malaikat turun mendoakan Allahumma atil munfiqi khalafa wal mumsiki talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan, gak mau memberi, itu kehancuran hartanya, dan berikanlah kepada orang yang berinfak, yang memberi, itu pengganti yang lebih baik. Jadi rezeki diturunkan di pagi hari. Makanya tidur di pagi hari menghalangi dari rezeki. Hailullah. Tidur siang disebut qailullah, dari kata qalil, yaitu sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, kilu baina syaitan la yaqilu. Tidur sianglah, karena setan tidak mau tidur siang. Jadi dengan tidur siang ini diharapkan malam bisa bangun sholat malam, bisa bangun jam 3, ya, sholat sampai subuh, atau jam 2 sampai jam 3 sholat, jam 3 tidur lagi, bangun subuh, ya, harusnya bisa, ya, buat bola aja bisa, ya kan, ayam juga bisa, masa kita itu tidur siang supaya bisa tidur malam. Kemudian tidur pada asar disebut ailullah, ail dari kata ailah atau penyakit, karena tidur di sore hari itu kata para ulama menyebabkan banyak penyakit. Di antaranya adalah kata para ulama mana pada asri kumada belum pada yang mana ila nafsah. Ini bukan hadis, ini kata ulama. Siapa yang tidur setelah asar lalu dia bangun linglung, bingung, jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Tidur jam 4, bangun setengah 6, mandi mau berangkat kerja, dikirain pagi, padahal sore. Nah ini apa? Nah, tidur siang yang dilakukan pada hari Jumat itu setelah Jumat. Jadi tidur siang apa itu boleh setelah
duhur boleh sebelum duhur, ya, sebelum duhur jam 11 sampai jam 12, atau pada duhur boleh juga. Pada riwayat Ibnu Abbas mendatangi sahabat untuk meminta hadis, maka Ibnu Abbas mengikuti dia ke rumahnya. Ternyata setelah duhur, ternyata dia makan, ditunggu keluar, ternyata dia tidur siang, qailullah. Maka Ibnu Abbas pun ikut tidur di teras rumah dia sampai debu-debu terkena baju Ibnu Abbas. Sahabat itu keluar untuk sholat asar, lalu berkata, dia naham Rasulullah ala amarta rajulan fa'atika, wahai anak paman Rasulullah, mengapa kau tidak suruh seseorang memanggil saya akan datang kepadamu. Kata Ibnu Abbas, la fa'idal ilma yu'ta wa la ya'ti. Kata Ibnu Abbas, tidak, karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu apa? Didatangi, bukan mendatangi. Jadi kita perlu mau ustaz. Rasulullah SAW waktu muda ketika di Mekah beliau mendatangi. Tapi ketika setelah di Madinah maka datang wufud, ya, banyak utusan-utusan yang mendatangi Rasulullah. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi, ya. Jadi kalau ustaznya datang boleh, tapi jangan datang ke rumah, datang ke masjid, ya, sehingga kita yang belajar juga mendatangi, sama-sama mendatangi rumah Allah. Dan kita tidak makan siang kecuali setelah Jumat, ya. Makil dari qailullah wa yanau tidur wasatan nahar, tengah siang istirahat, untuk istirahat. Dalam hadisan kedua hadis ini menunjukkan tanggal Jumat, bahasa Jumat itu maka atau sholat tidaklah dia dilakukan sholatnya illa kecuali waktu duhri, pada waktu apa? Duhur, bahkan di awal duhur, ya. Ini waktu sholat Jumat, ya. Kemudian dari Rasulullah SAW khutbah 2 kali. Ini hadisnya dari Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutbu, beliau khutbah qa'iman, dalam keadaan berdiri. Makanya ustaz itu dikasih kursi begini harusnya berdiri, cuman berdiri kan kelamaan. Ya. Kalau khutbah itu idealnya kalau di kita ya sekitar 15 menit khutbah pertama, ya, jangan kelamaan. Jangan terlalu pendek juga. Setelah itu khutbah kedua sedikit dan doa, ya. Qa'iman, dalam keadaan berdiri, sumaya kemudian duduk, ya. Duduk. Sumaya kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua. Kama taf'aluna, sebagaimana kalian lakukan al-an sekarang. Jadi yang dilakukan sekarang itu benar, kata Ibnu Umar. Tapi ingat, khatib ketika mulai berkhutbah mengucapkan salam, tapi setelah selesai khutbah tidak memberi salam. Kalau memberi salam bid'ah jadinya, karena nggak ada tuntunannya. Dan sesungguhnya salam yang Rasulullah berikan itu bukan ketika beliau sudah sampai mimbar, beliau keluar kemudian melewati orang-orang yang di bawah, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian beliau duduk. Prosesi persisnya itu begitu. Tapi kalau kita sekarang, karena speakernya di situ, mikrofonnya di situ, jadi dia naik, maksudnya ke mikrofon, salam, dan duduk. Agak berbeda sedikit, tapi nggak apa-apa, itu dimaafkan. Tapi kalau setelah khutbah tidak ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada, ya, ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya, tidak ada assalamualaikum lagi. Doa itu istilah ulama, apakah dia mau khutbah atau
Tapi walaupun istilahnya ini ringan karena tidak ada dalil secara khusus adanya doa, ada dalil yang saya sudah sebutkan, yaitu ketika istisqa, yang seorang wali berdiri ketika Rasulullah khutbah minta hujan, ya kan? Kemudian Rasulullah berdoa, hujan 1 minggu, dia minta lagi di khutbah selanjutnya minta terang, ya kan? Nah itu berarti kan berdoa ketika khutbah. Namun demikian, ya sangat disayangkan kalau khotib tidak menutup khutbahnya dengan doa, karena Rasulullah ketika mengatakan inna fil jum'ati la sa'atan la yad'u fihi abdul mu'minun, ya, illa istajaba Allah, ya, ma lam yakun fadlan lirahim atau sallallahu, ya. Rasulullah SAW mengatakan pada hari Jumat itu ada satu waktu tidak ada seorang hamba yang beriman yang berdoa kecuali Allah akan kabulkan. Sebagian ulama berpendapat dia adalah ketika khotib di atas mimbar. Sebagian ulama berpendapat dia adalah ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Sebagian ulama lagi berpendapat dia adalah pada asar waktu Jumat, karena ada hadisnya secara khusus pada asar. Dan banyak para ulama membuktikan, sampai sebagian ulama mengatakan saya malu kalau berdoa pada asar, karena semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, termasuk di antara waktu itu adalah ketika khatib berkhutbah. Jadi sangat disayangkan kalau dia tidak berdoa. Ya. Ya, sebagaimana kalian lakukan sekarang. Kemudian dalil apa ini? Dalil rokatain 2 rakaat. Ya. Dalilnya ada ijma, ya, kesepakatan ulama. Ya. Nah, ijma ini diriwayatkan Imam Nasai dan Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan tastaqim ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka ijma ini adalah ittifaq al-ulama min ummati Muhammad sallallahu, ya, ba'da wafatihi, ya, bi amrin di zaman bi qadrin al-umur ala amrin min umuriddin. Ya, ada 5 poinnya ijma itu. Kesepakatan ulama umat Nabi sallallahu setelah beliau meninggal pada satu masa, pada satu urusan agama. Ya, ijma telah bersepakat ulama, karena kesepakatan umat ini tidak akan sesat. Nah, kalau orang Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah, mereka menolak ijma. Ada juga sekarang penolakan ijma tapi lebih halus. Mereka mengatakan ijma yang diterima hanya ijma sahabat. Membawakan ucapan Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, manidah ijma'an faqad kadzab fa inna an-nas intasharu, ya, la'allahu ikhtalafu wa lam ta'rifu aw qala rahimahullah. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan ada ijma pada hari ini maka dia telah dusta, karena mungkin mereka berikhtilaf namun kalian tidak tahu, dan mereka telah tersebar di seluruh penjuru negeri. Tapi ini keliru, pendapat Imam Ahmad ini keliru, karena sekarang ada ijma juga. Apa ijma? Termasuk ijma haramnya narkoba. Ini kan ijma dulu nggak ada, narkoba dulu nggak ada, sekarang ada dan sepakat. Berarti ijma ada terus, ya. Atau tentang rokok juga ijma. Sebagian mengatakan ijma dia makruh dulu sebelum ditemukan bahaya rokok. Sebagian mengatakan ijma dia haram pada hari ini. Tapi dua-duanya berdalil dengan apa? Ijma. Ya.
Apa ijma? Karena diriwayatkan Imam Nasai dan selainnya dari Umar radhiyallahu anhu qala salatul Jumat raka'atan. Salat Jumat itu 2 rakaat. Ala lisan Muhammad, di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ucapan siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ini salat Jumat itu apa? 2 rakaat. Makanya para ulama mengatakan yang salat zuhur 4 rakaat itu menjadi Jumat 2 rakaat karena Jumat itu adalah zuhurul maksur, salat zuhur al maksur, salat zuhur yang ringkas, yang 2 rakaatnya diganti dengan khutbah. Makanya ketika khutbah tidak boleh sambil makan minum, tidak boleh bilang kepada saudaranya diam. Wa man qala li akhihi ansit wal imamu yakhtub faqad laga wa man laga fala jum'ata lahu. Siapa yang berkata kepada saudaranya diamlah ketika khatib berkhutbah, berarti kalau khatib lagi diam boleh, kalau khatib lagi diam boleh. Yang tidak boleh ketika khatib lagi khutbah, maka dia telah menyia-nyiakan pada Jumatnya. Lalu termasuk lalu main HP, ya. Man masal asal fakot lalu, siapa yang bermain-main dengan kerikil maka dia telah berbuat sia-sia. Nah ini kita ini banyak yang kecanduan mobil legend atau apa. Saya belum pernah situ, tapi sekarang ada majelis taklim mobil legend, ada ustadznya di situ katanya. Saya lagi khotbah, saya suruh berhenti, nggak mau berhenti Pak. Saya berhenti khotbah, dia juga nggak mau berhenti, terus main. Padahal di kantor aja, di Sudirman, aduh bagaimana? Makanya penjajahan sekarang itu bukan penjajahan fisik ya, penjajahan ekonomi dan teknologi. Penjajahan fisik itu sudah bukan zamannya. 60.000 TNI turun ke Timur pun gagal. Ya, tapi penjajahan sekarang penjajahan ekonomi. Misalkan kita dulu makannya sorghum, sekali tanam 2 kali panen, sama pembelinya nggak boleh, harus beras, karena kalau beras butuh pupuk, kalau pupuk itu butuh impor butuh bank dunia menentukan harga, itu penjajahan ekonomi. Kalau kita sorghum nggak ada pupuk-pupukan, sagu nggak ada pupuk-pupukan, ya sendiri. Boleh, ini namanya penjajahan ekonomi. Kalau penjajahan teknologi, semua tergantung kepada Google, kepada internet. Kita setor KTP, nomor KTP, kita setor nama ibu kita, yang kalau di bank mau ambil duit tanya nama ibunya. Kita setor dengan sukarela data-data kita. Semua tergantung dengan internet, hingga jika yang punya internet stop, berhenti satu negara, macet semuanya. Nah ini penjajahan teknologi, termasuk penjajahan yang merusak otak kita tuh HP, ya. HP itu ujian buat kita, saya juga, dan kita semuanya, ya. Makanya kalau ketemu apa, kumpulin HP-nya di tengah, ya. Kalau ada yang pegang HP, berhenti rapatnya, bubar, biar nggak ada yang pegang HP. Ini tentang Jumat ya, jangan main-main dengan HP, atau DKM yang terlalu baik kasih
air minum beneran semuanya ya, sambil minum nggak boleh ya, itu kalau karena dia benar-benar sedang sholat 2 rakaat. Kalau dia ngantuk nggak apa-apa, atau pindah duduknya, tapi jangan ngajak bicara sampingnya, apalagi dia bilang diam. Ketika dia bilang diam, dia sendiri gak diam. Ketika dia diam, dia sendiri gak diam, berarti dia menyelisih omongannya sendiri. Hah? Ya. Kemudian wajib berjamaah. Dia adalah sholat Jumat itu waktu sholat tidak dilakukan sholat itu biasa Nabi di zaman Nabi SAW. Untuk khulafa'i Rasyidin hilang kecuali keadaan seperti itu. Ya. Kecuali seperti itu. Makanya agama kita ini dinukilkan dari orang ke orang, bukan dari buku ke buku ya. Buku ini cuma pembantu Pak. Tapi orang ke orang itu namanya sanad. Bukan dari buku ke buku, karena buku bisa dirubah-rubah. Kalau bukan Al-Quran tidak ada jaminan tidak bisa diubah. Kalau Al-Quran ada jaminan tidak bisa diubah. Tapi kalau kita ulama tidak ada jaminan. Misalkan judulnya ziarah ke kubur Nabi SAW di Madinah, diganti ziarah ke masjid Nabi. Ada kan yang dari itu? Ada. Ini kan tidak ada jaminan bisa diubah, ya. Atau menulis kitab yang ulama itu tidak menulis. Ya, makanya seperti kitab Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi, banyak orang mengatakan beliau karena kitab itu. Tapi apa buktinya itu benar-benar kitab beliau? Bisa jadi bukan. Orang lain menulis kitab kemudian dikasih nama ulama itu. Makanya hati-hati, ya, hati-hati dalam menulis ulama yang sudah meninggal, apalagi yang baru namanya di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jumat hakul wajibun, Jumatan itu hak wajib, kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim di jamaah. Ini kalau ini dari lisan Nabi alaihi wasallam. Jadi kitab ini sangat bagus untuk dipelajari karena ini. Karena dia seperti Sunanul Baihaqi, dia membuktikan bahwasanya mazhab Syafi'i itu dibangun di atas dalil sunnah Nabi SAW. Karena orang banyak menuduh mazhab Syafi'i itu mazhab ahli ra'yi yang tidak memakai hadis Nabi SAW. Padahal Imam Syafi'i itu nasir sunnah. Beliau disebut ya nasir sunnah. Seperti kalau kita lihat fatwa di Timur Tengah pada hari ini, khususnya di Arab Saudi, kita temukan mereka membidahkan ketika berwudu itu bersiwak dengan jari, katanya ini bidah dari sebagian mazhab. Padahal dalam Sunan Kubra Al-Imam Al-Baihaqi, beliau membuat bab khusus babul istiyaq bil asabi', bab bersiwak dengan jari ketika wudu, ketika orang tidak membawa siwak. Kemudian membawakan riwayat-riwayat dari sahabat yang mereka lakukan ini karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sunan Baihaqi ini sangat menolong mazhab Syafi'i. Ya, karena ada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i bersanad dengan Rasulullah, namun hilang kitab ini, namanya Musnad Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya musnad, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Di musnad itu dikumpulkan oleh Imam Ahmad hadis Aisyah, semua hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah, namanya musnad. Nah, yang terkenal musnad Imam Ahmad, padahal Imam Syafi'i juga punya kitab musnad Imam Syafi'i. Makanya kalau kita menemukan satu amalan pada mazhab Syafi'i yang belum ketemu hadisnya, jangan buru-buru katakan tidak ada hadisnya.
Bisa jadi ada, cuma kita belum tahu, ya. Terus kemudian hayatuha arba'atul khisal. Nah, ke atas lagi. Ini penjelasan dari alinea selanjutnya. Hayatuha arba'atul khisal, ya. Surah-surah hayat, surah-surahnya ada 4 macam. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Mandi hari Jumat sebagai ulama mengatakan wajib karena Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim jelas mengatakan ghuslu yaumil Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Apakah makna ihtilam itu yang tadi malam junub ataukah maknanya sudah balik? Ini ada khilaf lagi dalam pemahamannya. Namun jumhur ulama mengatakan mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah mustahab karena ada hadis riwayat Ahmad dan Ashab Sunan Rasulullah SAW mengatakan man iktasala yaumul Jum'ah fa biha wa ni'mat wa man tawadda'a fa huwa yujzi'uhu aw kama qala Rasulullah mengatakan siapa yang mandi hari Jumat maka bagus sekali, siapa yang berwudu saja maka boleh baginya. Jadi mandi hari Jumat itu yang jumhur ulama ambil pendapatnya mayoritas ulama adalah sunnah, tidak sampai wajib. Walaupun sebagian ulama dengan hadis riwayat Muslim tadi ghuslu yaumil Jum'ah wajib, kata-katanya wajib. Tapi ingat, wajib sebagai sebuah istilah hukum taklidi itu belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, wajibnya masih harus, bukan wajib yang kalau tidak dilakukan berdosa. Paham kan? Mudah-mudahan paham. Ya. Nah, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi qala Rasulullah SAW la yatasil rajulun yawmal Jum'ah. Tidaklah mandi seorang pada hari Jumat wa yatahharu mastata' dan dia membersihkan dirinya semampu yang dilakukan itu dari kebersihan. Nanti ada sunnahnya memotong kuku. Wa yabtahimu min duhni dan berminyak dari minyaknya. Rasulullah meminyaki rambutnya. Ya, Rasulullah melumuri rambutnya dengan zaitun dan Rasulullah mengatakan dahulu saya melihat Isa bin Maryam seakan-akan rambutnya selalu basah setelah mandi karena rambutnya diminyaki Nabi Isa ketika Rasulullah Mi'raj. Kemudian Rasulullah naik ke Baitul Maqmur dan Rasulullah melihat orang. Rasulullah katakan saya melihat orang sangat mirip dengan diriku seperti aku melihat diriku sendiri. Ternyata dia adalah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Rasulullah berkata tentang wasilah, masalah sallallahu alaihi wasallam masalah yang wasilah kalau sahabat yang kiamat setelah kalian mendengar ada di dalam wasilah untukku, siapa yang minta wasilah untukku maka aku akan berikan syafaat bagi hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan al-wasilah manzilatun fil jannah la yahillu illa li abdin mu'min wa arju an yakuna anahu. Sesungguhnya wasilah adalah kedudukan tertinggi di surga dan tidak diberikan kecuali seorang hamba beriman, dan saya ingin menjadi orang itu. Karena Rasulullah masih ragu dia atau Nabi Ibrahim yang dapat wasilah itu. Tapi tentunya Rasulullah. Awal yamas atau menyentuh min dari tibi baitihi, dari minyak wangi yang ada di rumahnya, pakai minyak wangi. Ya, atau di masjid disediakan minyak wangi cuma cepat hilang kalau di masjid cepat hilang, padahal untuk bersama-sama. Ya, minyak wangi. Atau di masjid membakar bukhur, atau bukhur garu. Garu itu kayak emas harganya, yang kalau untuk bencana itu banyak toko garu dijual
on-onan. Ya, itu sangat wangi. Kalau pakai kemenyan boleh nggak Ustaz? Enggak, karena kemenyan itu mengundang jin. Jadi kemenyan atau apel jin, atau kalau tahu apel jin, itu memang digunakan untuk memanggil jin. Ya, tidak digunakan itu. Karena pewangian umumnya itu tidak disukai oleh jin, disukai oleh para malaikat. Ya, tapi ada bau-bauan yang disukai oleh jin. Ya. Supaya menuju, kemudian dia keluar dari rumahnya jalan kaki, dalam hadis lain yang masih jalan kaki, nggak naik sepeda, nggak naik motor, nggak naik mobil, jalan kaki. Ya, la yufariqu baina itsnain, tidak memisahkan di antara dua orang. Ada dua orang duduk, sahabat habis sholat tadi qobliyah tayang ke masjid, mereka ngobrol. Dia tiba-tiba duduk di tengah, nggak boleh. Dia mau kalau mau duduk dia sebelah sini, ini geser. Karena ini sahabat lagi ngobrol. Ya. Seperti Abdurrahman bin Auf dan satu lagi. Ketika Rasulullah SAW dia tanya, ini ayat turunnya di mana? Maka sahabatnya diam aja. Dia jawab, turun ayatnya di mana? Diam aja. Sampai selesai sholat Jumat baru dia ngomong. Kalau khotib lagi khutbah nggak boleh tanya, nggak boleh ngomong. Ya, kemudian datang kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah benarkan. Ya. Nah, artinya sahabat itu biasa duduk itu dengan sahabatnya yang dekat berdua untuk apa? Ngobrol, nggak apa-apa. Semua yusoli, kemudian dia sholat mampu lalu sebanyak yang dia mampu. Namanya sholat sunnah mutlak, sebagai ulama menyebut sholat sunnah intidhar. Jadi datang ke masjid sini jam 11, maka dia sholat 2 rakaat terus sampai khotib naik. Jadi Anda kalau merasa imannya lagi turun, coba lakukan itu. Sholat yang banyak, siang atau malam. Jangan pikir khusyuk, gak khusyuk, banyak. Habis itu Allah akan merasakan iman naik, keyakinan naik, hidup lebih semangat, pikiran jernih, jiwa segar. Iya betul. Karena saya sering gitu kalau lagi. Kadang-kadang kalau kita habis safar, itu kan safar di jalanan ya macam-macamnya. Dan perempuan gak berjilbab, dan apa, itu iman kita turun. Habis itu kita perbanyak sholat sunnah, naik lagi. Ya, aliman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Kemudian supaya itu kemudian diam tidak katakan imam jika imam berbicara. Ya, ini kan ada indahnya. Jadi kalau imamnya lagi duduk, temannya nanya, jawab nggak apa-apa. Ya, dan kalau imamnya mengucap Nabi Muhammad, bolehkah kita bersalawat? Istilah para ulama yang wajib boleh, karena itu tidak berbicara kepada orang, itu sedang berdoa. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berdoa. Sama ketika khotib mengucapkan sesuatu yang membuat kita takut, kemudian kita berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Dan yang dilarang berbicara kepada teman orang lain, ya, atau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Illa kecuali ufira lahu diampuni baginya mabaina huwa bainal jum'ah apa yang ada di antara dia dan antara Jumat yang lain dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat, kalau dosa kecil itu bersihkan dengan sholat 5 waktu, Jumat, umrah, Ramadan ke Ramadan, ya, membersihkan di antara keduanya. Dia diriwayatkan juga kemudian disunahkan wala bisa minasa isiatihi, memakai dari sebaik-baik bajunya, waftirat albis, dan dipilih warna putih. Ya, warna putih ini sunnah. Bentuk baju gak ada yang sunnah bagaimana, tapi warna yang sunnah.
Islam, hukum warna dalam fikih Islam. Karena dalam fikih Islam juga baju diatur warnanya, masjid ada warnanya. Nggak boleh masjid itu warna merah dan warna kuning. Boleh selainnya. Ini coklat atau kuning? Keren itu ya, coklat atau mudah-mudahan. Kuning nggak boleh dan merah nggak boleh. Terus al-bisu pakai ahli siap itu dari pakaian dan bayar Allah. Pakaian putih, baik dan ahli siap itu dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dipocok dengan warna putih. Ini ajaran Islam. Jadi kalau ada pocok, ngakunya dari zaman Majapahit bohong. Zaman ada belum ada Islam, belum ada orang mati dipocok, belum ada. Itu ajaran Islam. Dan itu maksudnya belajar terhadap syariat Islam. Ya, memakai gak boleh dipocok pakai batik, gak boleh. Karena saya Islamnya Nusantara, ya dibungkus pakai batik gak boleh. Kemarin ada di Cilegon apa kuburan di pindah itu dari 300 jenazah ada 150 yang masih utuh bau wangi, padahal sudah puluhan tahun dikubur. Karena mereka itu adalah pesantren, ya, baik santri, pegawainya, ustadznya yang meninggal kubur. Ya, itu bukti ihfadillah ya pada jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu ketika kau hidup dan setelah mati. Jadi yang tidak coba saja tidak cuma hafid Quran, tidak cuma orang mati syahid, tapi setiap hamba Allah yang beriman, bertakwa, menjaga agama Allah dari siddiqin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, wa sholihin. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang disebut. Kemudian wa'adul tufri, kemudian mengambil dari buku, ya. Dilihat berdasarkan dari bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kana yuqallim asfa al-firq, memotong kuku-kukunya. Ya, yang maksudnya dipotong habisnya. Mana ada orang panjang begini, potong kukunya udah tapi dikit-dikit aja, nggak potong sampai habis. Ya, potong habis. Karena ini termasuk tempat-tempat jin masuk. Tempat jin masuk sini hidung, pusat juga tempat jin masuk, kuping juga. Ini kalau mandi junub sampai dalam bersihkan. Ya, kalau kening itu ciri-ciri orang masuk jin. Tinnitus, ya istilahnya, betul kan? Ketika tidur, bahwa tidur kita butuh suruh masuk pada hidung, karena setan tidur di sini, jin itu tidur di sini. Bihaisuni, ya. Kemudian mulut, Rasulullah mengatakan ketika menguap tutup, bagian setan yang betul, karena setan akan masuk ke Bukhari. Ya, termasuk kuku-kuku tadi. Nah, wa khusus yang baru dan memotong apa ini? Kumis. Kalau jenggot tidak boleh dikrop habis, dipelihara wajib, dirapikan sunnah. Ya. Walaupun pendek, walaupun sedikit, laki-laki wajib yang tumbuh ya, wajib ada jenggotnya. Ya, walaupun sedikit. Karena ini nikmat dari Allah, tidak boleh ditolak dan berbeda dari wanita, dan mencegah banyak penyakit. Tapi dirapikan, jangan sampai seperut jenggot
kalau naik motor jatuhnya di sini jangan. Karena apa namanya, Ibnu Umar ketika haji beliau memotong jenggotnya, artinya merapikan. Kan segenggam itu dalam ilmu usul fikih kharij al-ma'af, di luar pembahasan hukum, keterkaitan hukum. Jadi kalau ada iklan obat batuk orangnya kumisan, bukan berarti yang enggak kumisan juga boleh minum obat batuk itu. Artinya itu di luar urusan, di luar keterkaitan hukum. Jadi segenggam itu adalah istihad dari Ibnu Umar sendiri, bukan dari Rasulullah. Artinya seberapa pun jenggot itu dipotong boleh selama dia masih ada. Tapi tambah panjang, pahalanya banyak, tambah banyak, iya itu jelas. Pahala apa? Pahala kesabaran dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Walaupun susah kalau memotong kumisnya yang berjumpa pada hari Jumat di antaranya. Jadi ada hadis dari Abu Dawud, Nabi SAW adil hilak yaumul jum'ah. Rasulullah melarang dari hilak yaumul jum'ah pada hari Jumat. Hilak di situ bukan potong rambut, karena potong rambut al-haluqi bukan al-hilaqi. Tapi al-hilaq dimaksud adalah membuat halaqah atau pengajian di masjid pada hari Jumat sebelum Jumatan dilarang oleh Rasulullah. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Kata para ulama, karena masjid butuh untuk dibersihkan, dipersiapkan, dikasih minyak wangi, ya, maka dilarang membuat pengajian hari Jumat pagi di masjid. Kemudian dengan Bukhari dan Muslim dan semuanya dari Rasulullah SAW, ia kulta naik. Jika kau berkata kepada sahabat yang berjumlah di dia menawari imam yang imam sedang berkhutbah, maka kau telah menyanyiakan pada Jumatmu. Dengan imam muda dari kali berjumahmu, manawar oleh sahabatmu di Jumat itu ngasih. Siapa yang berbuat lawar ini, maka dia tidak mendapat dari Jumatnya apapun dari pahala. Ya, lepas dosa, tapi nggak dapat pahala. Minus enggak, tapi plus juga enggak, nol. Karena seperti sedekah dari uang haram yang kita sudah kenal ada, kita keluarkan untuk menghilangkan minus, tapi nggak dapat plus, tidak dapat pahala. Ya, ayatnya sudah tidak mendapatkan sawabah, pahalanya sempurna balasannya. Ini balasan hilang dosanya ada. Walau mana yang sungguh yang dalam lagu yang tidak baik dari ucapan, ya, baik, ya. Terus selesaikan sedikit lagi supaya kita selesai dari ini. Sudah selesai. Ya, ini kan di sini. Walau Rasulullah yang jalan pun jika datang salah kalian yang mencoba pada jalan melimang yang beriman sedang berkhutbah bagian tak pakai rukulah 2 rakaat. Jadi ini hadisnya Sulaik al-Watafani. Ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Watafani. Ketika Rasulullah berkhutbah, dia masuk lalu Rasul duduk, maka Rasulullah katakan, "As-salatu al-fatihah, kamu sudah sholat belum? Berdiri sholat 2 rakaat." Nah, ini hadis itu juga dengan hadis ini. Sholat berjamaah masih diiman, karena dia meninggalkan sholat 2 rakaatnya. Jadi jamaah Allah, kalau kita datang pada hari Jumat sedang ada, apa yang kita lakukan? Langsung sholat. Kalau kita belum sholat tahiyat masjid, langsung sholatnya. Lagi ada satunya. Karena mendengarkan azan dengan mendengarkan khutbah lebih penting mendengarkan khutbah. Kalau kita mendengarkan azan, nanti kita sholatnya ketika sudah khutbah. Maka mending sholat ketika azan daripada sholat ketika khutbah. Paham? Ya. Berbeda dengan salat hari Jumat. Kalau salat hari Jumat kita masuk ke masjid, saja lagi azan, maka kita jangan duduk. Kita apa? Jawab dulu azan, dengarkan azan, jawab azan, doa, habis itu baru sholat 2 rakaat. Tapi kalau hari Jumat, karena
setelah adzan langsung khutbah, maka pilihannya sholat tahiyatul masjid ketika adzan atau ketika khutbah, mending ketika adzan daripada ketika khutbah. Kemudian masalah qobliyah Jumat sudah saya bawakan pendapat Imam Nawawi dan Majmu' Al-Muhadzab bahwa itu masuk dalam keumuman hadis Abu Dzar Ghufar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua adzan selalu ada salat. Jadi ada qobliyah Jumat menurut Imam Nawawi. Karena di zaman Rasulullah karena zaman Rasulullah adzannya kan sekali. Di zaman Utsman adzannya dua kali. Ya. Dan Utsman sunatul khulafa'i rasyidin, sunat khulafa'i rasyidin yang kita disuruh mengikutinya dengan dikira boleh. Maka ketika kita tergantung masjidnya mau pakai satu adzan atau dua adzan, dua-duanya boleh. Mau pakai dua adzan nanti ada qobliyah. Kalau yang nggak mau qobliyah kalau sudah mutlak. Nah kalau yang pakai satu adzan ya sudah nggak ada apa. Ya. Wallahu a'lam. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi.